karyawan merasa sangat dirugikan pada masa jabatan Rio ini. Dimulai dari para karyawan hanya dikasih makan siang berupa nasi dan tempe saja. Sedangkan sebelum Rio menjabat, para karyawan makan siang dengan 4 sehat 5 sempurna dengan lauk pauk yang lezat tentunya. Hingga karyawan pun merasa betah untuk bekerja di sini. Karyawan sempat berpikir, apakah Rio mengkorupsi anggaran dana untuk makan siang? Mereka hanya berani membicarakannya di belakang Rio. Karena Rio seorang yang memiliki pribadi yang emosional, suka mengatur-ngatur, dan tidak ingin bekerja atas tanggung jawabnya. Ia hanya menumpang nama saja. Para karyawan geram, namun apa boleh buat. Di sisi lain ada Fania. Fania yang menjadi salah satu karyawan sekaligus asisten pribadi dari Rio ini. Bohong kalau dia betah bekerja dengan Rio. Baik Pak, ini berkasnya sudah saya siapkan, hanya saja perlu ditandatangani di bagian ini. Oke, Van, bagus. Tapi sebelum itu nanti kamu ikut saya ke ruang meeting ya. Soalnya nanti bakal banyak pertanyaan kan. Mana bisa gitu saya menjawab pertanyaan itu. Pertanyaan itu aja nggak bisa jawab. Ya gimana, Van? Oh ya maaf Pak, tadi ada kucing lewat. Oh ya udah kalau gitu kita masuk yuk. Baik Pak. 2 jam telah berlalu. Meeting pun akhirnya tiba selesai. Rio dan Fania pun membahas sedikit mengenai hasil meeting tadi. Van, tadi kamu dengar kan bakal ada 3 perusahaan yang bakal investor ke perusahaan kita. Totalnya tuh ada 3. Terus tuh kamu tahu nggak anggaran yang mereka investorin ke kita tuh berapa? Banyak 271 miliar. Enak gini ya dapat duit banyak, Van. Iya Pak, saya juga belum pernah lihat uang sebanyak itu. Oh iya Van, buat proyek yang ada di Cipete, kamu urusin perizinan sama penggusuran, kamu aja kasih duit 5 juta, pasti mereka pun mau. Loh emang Bapak mau kemana? Setahu saya sih di bulan ini Bapak tidak ada pertemuan yang jauh. Jadi memungkinkan Bapak untuk memantau proyek dengan saya. Biasa Van, ini di luar kegiatan saya mau nyusulin pacar saya yang ada di Prancis. Ya biasalah bos, gimana sih keliling dunia gitu. Oh gitu, baik Pak, hati-hati ya. Ya, Rio meninggalkan koridor gedung dan menuju lobi parkiran untuk bergegas pergi. Sementara Fania masih mematung melihat tingkah laku atasannya itu. Prancis, perapatan Ciamis kau. Bergumam kesal sambil meninggalkan koridor dan bergegas pulang ke rumahnya. Keesokan hari pertama. Di pagi yang sejuk ini tentunya berbeda dengan perasaan Fania yang sedang tidak sejuk. Sembari dalam perjalanan menuju ke daerah Cipete, ia bergumam kesal tak ada hentinya. Bertanya-tanya, akankah ada keajaiban dunia bila Rio ini digantikan oleh orang yang memang pantas jadi bos? Namun tak ada hentinya memikirkan itu. Fania bergegas ke lahan proyek seperti yang telah diperintahkan oleh Rio kemarin. Ia harus segera meminta surat perizinan lahan agar para investor dapat menandatangani kontraknya langsung. 3 jam berlalu. Fania yang telah berhasil meminta surat perizinan lahan segera menelpon Rio untuk memberikan kabar. Halo Pak, ini setelah saya mendapatkan surat perizinan lahan, saya harus bagaimana lagi ya Pak? sebentar. Ya Van, saya susul kamu nih sebelum saya pergi ke Prancis. Oke, baik Pak. Sejam berlalu. Fania yang kini telah bete karena harus menunggu kehadiran bosnya itu, tak lama kemudian Rio datang menghampiri Fania. Van, mana suratnya? Oh ini Pak. Oke, bagus. Oke, jadi ini nanti saya kirimin dulu para investor, lalu saya meminta mereka untuk menandatangani dan duit kita akan cair, Van. Fania diam tak berekspresi melihat tingkah laku bosnya yang haus duit membuat dirinya merasa gelisah. Oke, kalau gitu saya ingin hubungi dulu ya Van para investor. Jadi makasih banyak ya Van. Kalau kamu mau pulang aja ya. Oke, baik Makasih ya, Pak. Van. Duluan ya. Fania bergegas pulang setelah pamitan dengan Rio. Sementara Rio masih sibuk bercengkraman oleh investor tersebut di telepon. Hari kedua, waktu menunjukkan pukul 10, yang artinya Fania telat untuk masuk kantor hari ini. Baru memasuki koridor kantor, Fania sudah harus dihadapkan dengan bosnya. Rio menghampiri Fania seperti ada yang ingin ditanyakan oleh Fania. Morning Van.
Van, ini ada yang mau bicara ke kamu. Ada apa tuh Pak? Jadi gini Van, kan aku kemarin udah ngechat, saya kemarin udah ngechat ke para investor, lalu meminta mereka untuk menandatangani dan duitnya sudah cair di saya. Jadi gini Van, nanti pembagiannya aku ke saya 50%, ke proyek 35%, ke kamu 15%. Bagaimana Van? Bentar-bentar Pak, saya masih kurang paham. Kenapa bagian Bapak begitu besar, yaitu 50%? Lantas proyek bagaimana? Kalau memang uang yang diberikan investor itu melebihi yang seharusnya, kita bisa menyalurkan ke kegiatan Pak, biar perusahaan kita bisa dikenal baik oleh kalangan luas. Van, kamu tuh gak usah nanti saya. Kamu tuh gak usah nanti saya. Pasti kan kamu dalam lubuk hati paling dalam, kamu membutuhkan duit kan buat bayar Shopee Pay Later dan kehidupan kamu. Udah Van, gini, kalau kamu mau tetap karirnya bagus, ikuti perkataan saya. Kalau enggak, karir kamu akan hancur. Tapi Pak, Udah Van, saya nggak punya banyak waktu. Rahasiakan ini atau karir kamu akan hancur. Jadi saya duluan ya Van, see you. Fania belum selesai bicara, Rio sudah memotong pembicaraan Fania dan sontak pergi meninggalkan Fania yang masih mematung dengan pembicaraan ini. aduh gue harus gimana ya? Di satu sisi gue emang lagi butuh duit, tapi di sisi lain kalau gue ketahuan gue bisa bertahun-tahun nih balik jeruji. Fania mengembuskan nafasnya dengan berat lalu pergi meninggalkan koridor dengan langkah yang lemas. Di lain hal, ada seorang pihak kepolisian yang sedang menyamar di dekat lahan proyek untuk memantau progres dari lahan yang hendak dibangun proyek ini. Apakah pembangunan ini merugikan masyarakat sekitar? Apakah pembangunan ini menimbulkan pencemaran lingkungan? Halo Komandan, saya sudah di lokasi proyek yang di Cipete sesuai dengan perintah Anda Komandan. Ya Komandan, tampaknya di sini hanya ada lahan kosong, belum ada tanda-tanda akan terjadinya proyek di sini. Seperti ini kayaknya perizinan yang diberikan oleh polisi disalahgunakan oleh mereka. Ya, saya setuju dengan Komandan. Sepertinya di sini ada hal-hal yang sangat mencurigakan. Siap, Komandan. Saya akan lanjutkan investigasi. Oke, siap, laksanakan, Komandan. Siap, Komandan. Hari ketiga, pagi yang cerah ini Fania bergegas. Fania bergegas menuju ke daerah Cipete karena dirinya ditelepon sekitar 20 menit yang lalu oleh Pak Rio untuk menemui dirinya di daerah Cipete ini. Perkataan Pak Rio kemarin yang ingin memberikan bagian 15%-nya ini secara tunai ke Fania tampaknya menjadi alasan mengapa Fania harus menemui Pak Rio ini, dan bukan di kantor, melainkan di daerah Cipete. Aduh, malesin banget sih, si Rio pasti sengaja deh ketemu di tempat yang jauh biar nggak ada yang lihat kan. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting gue bisa dapetin duit gue. 30 menit berlalu, Fania tiba di lokasi yang ternyata di sana sudah terlihat Pak Rio yang sedang menunggu dirinya. Maaf Pak, menunggu lama. Santai Van. Bukankah Bapak hari ini berangkat ke Paris ya? Iya Van, nanti sore saya bakal berangkat ke Paris. Tapi sebelum itu, ini saya mau ngasih sesuatu buat kamu. Fania tercengang karena walaupun dirinya hanya mendapatkan 15%, tapi tetap saja itu merupakan uang besar pertama yang digenggam olehnya. Sadari di seberang sana, entah sejak kapan sudah ada pihak kepolisian yang sedari memantau tingkah laku Fania dan Rio. Wah, kita baik sekali Pak, makasih banyak ya. Saya usahakan untuk tutup mulut. Aman Van, yang penting kamu tutup mulut dan juga tidak ada orang yang melihat sekitar kita aman kok Van. Oke, baik Pak. Aman. Apa yang aman? Curigakan. Masih ada sesuatu di sana. Tak ada habisnya Selvan bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang terjadi. Tapi sebenarnya saya takut Pak, kalau Bapak hari ini berangkat ke Paris, lalu ada apa-apa di sini dengan saya harus lakukannya dengan sendiri Pak. Tenang kok Van, saya nggak lama cuma sebulan. Nanti juga kalau ada apa-apa kamu besok hubungi saya aja kok. Oke, baik Pak.
Oke, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Baik Pak. Duluan, Van. Fania dan Rio pun meninggalkan lokasi secara bersamaan. Sedangkan Selva yang ada di ujung sana dibuat tampak keheranan dengan tingkah laku dua orang tersebut. Ya, mesti kemana sih? Telepon susah. Halo Komandan. Tadi saya sedang memantau untuk investigasi selanjutan di proyek Cipete. Kebenaran tadi saya melihat dua orang yang sangat mencurigakan, Komandan. Mereka sedang melakukan transaksi, sedangkan untuk penampilan mereka itu tidak seperti pekerja biasa, tapi seperti orang yang penting di sana, Komandan. Karena mereka terlihat sangat rapi, menggunakan jas dan lain-lain. Ya Komandan, mereka melakukan transaksi dan untuk anak buahnya itu saat menerima uang seperti ketakutan, dan si orang yang memakai jas ini ngomongnya tuh kayak gini, Komandan. Ya udah aman asalkan kamu tutup mulut, seperti itu, Komandan. Ya sangat mencurigakan. Ya makanya tadi saya langsung laporan kepada Anda, Tuan, Komandan. Ya, Komandan. Oke, saya akan langsung ke perusahaan Group Queen untuk meminta laporan keuangan mereka melalui pihak audit. Oke, langsung saya order ke sana. Siap, Komandan. Terima kasih. Salva langsung saja menuju perusahaan Group Queen dan memberikan kartu pengenalnya agar pihak audit ingin memberikan apa yang Salva minta. Sejam kemudian, Salva keluar dari ruangan tersebut sambil memegang kertas yang berisikan data pengeluaran serta pemasukan anggaran dalam pembangunan proyek tersebut. Di sini benar ada proyek, tapi untuk pemasukan di sini tertera 271 miliar. Sedangkan untuk pengeluaran hanyalah 70 miliar. Lalu tidak ada catatan di sini untuk sisanya tersebut. Curigakan. Pasti di sini terjadi korupsi. Ini masalahnya. Oke, saya akan tindak lanjuti. Salva keluar dari gedung besar yang bertulisan Group Queens itu dan menelpon atasannya. Halo Komandan. Ya tadi barusan sudah meminta laporan keuangan dari Group Queen. Di sini tampaknya ada hal yang sangat janggal, Tuan, Komandan. Karena di sini, bentar. Di sini tertera untuk pemasukan sebesar 271 miliar, sedangkan untuk pengeluaran hanya ada 70 miliar. Dan untuk sisanya tersebut tidak ada catatannya, Tuan. Tuan lagi. Sorry Komandan, maaf. Ya, seperti itu. Iya, Komandan. Di sini tampaknya jelas sudah akan terjadi sebuah tindak korupsi, Tuan. Komandan, sorry. Tindak lanjut Tuan. Komandan, ya maaf. Ya. Ya siap Komandan. Saya akan langsung buat laporan serta bukti-bukti yang akan untuk menguatkan mereka terjadi untuk sorry. Laporan sebenarnya. Halo Komandan, saya tadi sudah kembali barusan dari perusahaan Group Queen dan meminta laporan keuangan mereka, Komandan. Ya Komandan, tampaknya di sini ada hal yang sangat janggal, terlebih di laporan keuangan mereka. Soalnya di sini tertulis pemasukan sebesar 271 miliar, sedangkan untuk pengeluaran hanyalah 70 miliar, Komandan. Ya Tuan, maksudnya Komandan, ya saya setuju sama Anda. Di sini pasti ada sebuah tindak korupsi. Untuk sisanya di sini tidak ada, Komandan. Ya, saya setuju Komandan. Baik, untuk selanjutnya mungkin untuk
berkas-berkas, saya langsung akan tindak lanjuti dan bukti-bukti yang akan menguatkan mereka. Ya, komandan, siap. Laksanakan komandan. Yo, terima kasih komandan. Selvan tampaknya tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai kronologinya, karena atasannya telah mendapatkan pengaduan dari seorang pengusaha yang mengaku investor ke perusahaan Blueprint. Namun investor tersebut tidak dapat menghubungi direktur perusahaannya karena nomor tidak aktif dan setiap didatangkan ke perusahaannya selalu banyak alasan. Sedangkan uang yang diberikan sudah diterima. Investor tersebut merasakan telah ditipu. Saat Selvan hendak pulang, ia ternyata berpas-pasan dengan Fania yang sibuk. Saat Selvan hendak pulang, ia ternyata berpas-pasan dengan Fania. Fania yang sibuk menelpon tapi seperti diacuhkan teleponnya memasang muka panik dan gelisah. Selvan tidak ingin mendatangi Fania karena ia belum bisa membawa surat buktinya. Selvan bergegas untuk ke kantor dan membuat surat buktinya. Dua jam kemudian, Nangis juga. Ini bukti sudah terkumpul. Ini pasti sudah mereka terciduk. Awas. dua jam kemudian, Bukti sudah di tangan untuk menguatkan mereka dan menyobloskan mereka ke penjara. Hati-hati ya kalian koruptor, saya akan sikat habis kalian. Selvan langsung kembali ke perusahaan itu dan kebetulan Fania memang sedang berada di depan pintu lobi yang masih sibuk menelpon. Ini si Faria tuh nggak jawab-jawab sih. Kan jadinya gue yang tanya sama investor. Aduh, teleponnya masih aja di luar jangkauan. Gimana dong? Halo, selamat siang. Apakah benar dengan bapaknya? Iya, ada apa ya? Saya dari kepolisian menetapkan Anda sebagai salah satu pelaku dari tindak korupsi di Grup Green. Pak, salah. Aduh, si Faria tuh nggak jawab-jawab sih. Kan jadinya gue yang tanya sama investor. Aduh, harus gimana lagi ya? Ih, teleponnya masih aja di luar jangkauan. Gimana dong? Tak lama kemudian Selvan menghampiri Fania. Halo, selamat siang. Saya dari kepolisian. Ini tanda tangannya, saya tangan anak mama. Iya, ada apa ya, Pak? Anda ditetapkan sebagai salah satu tersangka atas tindak korupsi sebesar 271 miliar. Fania yang mematuk pun bingung harus berkata apa. Ia memilih diam dan membeku. Untuk boleh saya tanya untuk sekarang posisi Mario, apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Maaf Pak, soalnya dari tadi saya telepon juga nggak aktif HP-nya, tapi kemungkinan dia masih di rumahnya lagi packing, nanti sore mau berangkat ke Paris. Untuk sekarang saya Anda ikut saya untuk menemui Mario. Bentar Pak, tapi saya awalnya nolak kok, tapi Ya, saya dipaksa. sudah tidak apa-apa, nanti kamu ikut saya. Ikut saja. Fania dengan tatapan kosongnya itu mengikuti arahan Pak Polisi. Sekitar 40 menit yang lalu, mereka telah sampai di kediaman Pak Rio. Jarak rumah Pak Rio dengan perusahaan memang tidak begitu jauh. Rio yang hendak memasuki barang-barangnya ke dalam mobil pun dikagetkan dengan suara berat yang ada di belakang dirinya. Yang mana? Pak, itu tolong Pak, yang tas SDB itu taruh di atas ya, masukin ke dalam Hei. bagasi. Ayo Pak. Selamat siang. Saya dari kepolisian. Apakah benar dengan Bapak Rio? Sebentar Pak. Rio tampak sangat panik melihat lagi di belakang bapak-bapak tua yang menyapa Rio ini ada Fania yang sedang ketakutan. Rio yang sedang berpikir bagaimana caranya agar ia bisa melarikan diri tanpa ketahuan. Oke Pak, sebenarnya Rio itu bukan saya itu kakak saya, jadi boleh saya panggil dulu ya Pak kalau jadi Rio. Oh, kamu ya. Sini dulu, sini
saya tahu Anda Rio karena Anda adalah anak satu-satunya. Tapi Pak, Diam dulu. Kamu adalah anak satu-satunya dari perusahaan ini. Kamu sudah saya tangkap sebagai tindak korupsi sebesar 271 miliar. Sekarang kamu jangan banyak tingkah atau saya tembak kamu di sini. siapa? Tahu kamu ini apa? Tahu Pak. Iya, makanya diam. Udah, ikut saya cepat. Diam dulu. Memiliki pilihan Maju. lain pun terpaksa harus menurutinya. Rio dan Fania pun Oh, dibawa jatuh. pergi oleh Pak Polisi ke jalur hukum. Keesokannya di kantor kepolisian, Fania dan Rio pun duduk berdekatan. Keesokannya di kantor kepolisian, Fania dan Rio pun duduk berdekatan dengan tatapan Rio yang tampaknya kesal dengan Fania pun akhirnya membuka suara. Van, kamu kenapa sih buka mulut? Kamu juga kenapa sih ngasih tahu rumah saya? Bapak lupa ya, Bapak cuma menyuruh saya untuk tutup mulut mengenai pengelapan dana, bukan tutup mulut mengenai alamat Bapak. Lagian Bapak kalau mau korupsi itu pinter-pinter dikit, jangan terang-terangan. Saya jadi menyesal nih ikut omongan Bapak. Van, kan saya juga nggak bilang maksa ke kamu. Saya juga kan bilang ke kamu terserah kamu mau ikut saya atau enggak gitu. Serius, nggak ada maksa. Yang mengancam karir saya akan hancur siapa kalau nggak ikut omongan Bapak? Stop, udah Van ah. Rio yang sedang mengacak-acak rambutnya tampak benar-benar kusut pikirannya, ditambah tidak ada pengacara yang mengangkat teleponnya sedari tadi, yang kemungkinan besar dirinya tidak dapat dibebaskan. Beberapa menit kemudian pun Selva membawa mereka berdua ke ruang sidang dan akan diserahkan kepada hakim. Hei, Bang Rey! Ayo. Nyari spesial buat kalian. Ayo. Kamu, bentar, tunggu di situ. Duduk. Ayo, duduk sini. Rio dan Fania memasuki ruangan dingin tersebut. Entah mengapa, walau ruangannya dingin, hati dan perasaan Fania pun memanas, kegerahan, cemas, dan takut. Tak lama kemudian, mereka langsung saja disidang oleh hakim mengenai akan dikemanakan uang 271 miliar tersebut. Apakah benar dengan saudara Rio Haryanto dan saudari Fania? Benar Bu, Bapak Rio, apakah benar usia Anda saat ini 30 tahun? benar Bu. Apakah benar Anda belum pernah memiliki pengalaman dalam menjabat sebagai kepala direktur perusahaan? Benar Bu. Lantas, apa alasan yang membuat Anda sebagai jabatan kepala direktur pada perusahaan Duplex? Apakah itu semena-mena punya Bapak Anda? Jadi gini Bu, karena yang punya perusahaan ayah saya dan juga infoloker tuh zaman sekarang makin susah, jadinya saya punya privilege gitu di kantor ini Bu. Berdasarkan laporan yang kami terima, Anda juga pernah mengkorupsi anggaran studi banding kampus sebesar 10 juta rupiah. Apakah kasus tersebut benar terjadi? Benar Bu. Sebenarnya apa yang Bapak cari selama ini? Bukankah kamu sudah mempunyai segalanya? Benar Bu, saya sudah mempunyai segalanya, cuman dalam diri saya tetap memiliki sifat kehausan dan keserakahan Bu. Lantas, apa maksud Anda melakukan ini semuanya? Awalnya coba-coba, tapi lama-lama saya ketagihan terus-menerus Bu. Berarti kamu merasa gak ada hilang sedikit pun. Tampaknya kamu memang tidak ada rasa penyesalan dan dilihat dari jawaban pun kamu menganggap persidangan ini hanya sebagai lelucon. Rio diam membeku. Melihat sepertinya ia telah kehabisan kata-kata dalam menjawabnya, kini giliran Fania. Fania, apakah benar Anda sudah menjadi staf sejak 2018 dan apakah benar telah diangkat menjadi asisten direktur sekitar 6 bulan yang lalu? Dari data yang saya lihat, kamu tidak pernah terjadi kasus apapun. Lantas, apa yang membuat kamu berada di ruangan ini? Sejak dulu, saya hidup berdua dengan adik saya. Dulu, saya merasa dapat mencukupi kebutuhan adik saya, karena memang adik saya masih kecil. Tetapi sekarang, adik saya sudah besar.
banyak. Biaya yang dikeluarkan pun tidak sedikit. Dulu pada saat perusahaan belum dipegang oleh direktorium, saya sering diberikan kesempatan untuk keluar kota. Dan pendapatan perharinya sangat membantu perekonomian saya. Namun sejak Pak Rio menjabat, semuanya berantakan. Tujuan perusahaan pun tidak jelas. Adik saya harus saya kuliahkan, dan mungkin memang inilah yang mau tidak mau saya harus terima. Saya sempat menolak beliau dan memberikan nasihat, tetapi beliau mengancam untuk menjatuhkan karir yang sudah saya bangun bertahun-tahun. Berarti saudara mendapatkan ancaman yang membawa saudara ada di tempat ini? Ya benar. Dengan hasil sidang hari ini, tanggal 5 bulan Mei tahun 2022 menetapkan saudara Rio Haryanto dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun dan akan dengan sadar mengembalikan kerugian yang telah dirugikan investor Tapi Bu, dan secara permanen tidak dapat menjabat kembali pada perusahaan Grup Kuis. Saudari Pania terkena hukuman 6 tahun penjara lamanya. Sidang ditutup. Hakim hendak meninggalkan ruangan sidang dan Salvan menjemput Pak Rio Ya, dan silakan. istrinya Selamat ya. menyerahkan kepada petugas khusus yang akan membawa mereka ke penjara tahanan koruptor. Salva merasa lega karena kasusnya yang ditanganinya telah beres. Setelah keluar meninggalkan gedung persidangan, Salva secara mendadak diwawancarai oleh salah satu reporter yang tengah menunggu penjelasan pada kasus ini. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bersama dengan pihak kepolisian, yaitu ada Bapak Salvan. Bapak, bolehkah saya sedikit berbicara? Oh boleh Bapak? boleh silakan. Baik. Jadi apa vonis yang diberikan hakim pada kepala direktur dari PT Clean Food Indonesia? Untuk berapa lama? Untuk ponisnya sendiri itu selama 16 tahun. Terus untuk pelaku yang kedua yaitu asistennya atau sekretarisnya, dia diponis 6 tahun. Nah, mungkin seperti itu anak ponis. Lalu bagaimana pihak kepolisian dapat mencurigai dari oknum-oknum ini? Untuk awalnya ya? Iya. Untuk awalnya saya saat itu dan tim saya sedang melakukan investigasi terhadap pencemaran lingkungan di proyek-proyek besar biasanya. Nah untuk itu saya datang untuk ke proyek Cipete yaitu proyek Grup Queen. Mereka telah mendapatkan izin dari kepolisian, tetapi saat melakukan cek ke sana tidak ada tanda-tanda terjadinya proyek, sehingga ada kecurigaan penyalahgunaan izin seperti itu. Namun setelah investigasi lanjutan, terus sampai dengan laporan keuangan itu ada hal yang janggal. Soalnya di situ ada penyalahgunaan uang dan kalau tidak salah berapa Pak? Oh iya, sebesar 271 miliar. Nah, di situ terlihat di laporan keuangannya hanya ada sebesar 70 miliar, tetapi tidak untuk sisanya yaitu 201 miliar itu tidak ada. Sehingga atas bukti-bukti yang datang lagi, yang beredar lah gitu, itu kembali lagi ada sehingga ditindaklanjuti. Lalu selanjutnya, apakah memang kasus ini sering terjadi? Ya untuk belakangan ini memang kasus korupsi ini banyak ya, mau gede itu mau kecil itu banyak. Makanya kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai negara yang baik, jika menemukan suatu tindak korupsi langsung saja laporkan, mau besar atau kecil. Nah misalnya kalau misalnya si tindak korupsi ini udah membesar gitu atau ya seperti di atas berapa juta gitu lah, langsung saja membuat laporan ke Badan Pemberantas Korupsi yaitu KPK. Seperti itu Pak. Baik, Bapak terima kasih atas Sama-sama. kesediaannya. Baik pemirsa, korupsi memang menjadi masalah serius di Indonesia, merugikan tidak hanya negara namun juga
dan berbagai lembaga telah melakukan upaya untuk memerangi korupsi, termasuk dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki peran penting dalam memberantas praktik korupsi. Namun, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Pendidikan, kesadaran masyarakat, penguatan lembaga anti korupsi, serta penegakan hukum yang tegas dan adil merupakan beberapa langkah yang harus terus ditingkatkan untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia. Pemirsa, barusan adalah informasi langsung dan terkini yang diberikan dari pihak kepolisian mengenai vonis yang diberikan oleh hakim kepada Kepala Direktur dari PT Queens Group Indonesia bersama dengan asisten. Selanjutnya, kepolisian bekerja sama dengan kejaksaan akan terus menindaklanjuti dan menginvestigasi kasus ini hingga selesai. Dan bagi Anda yang memiliki informasi ataupun bukti-bukti mengenai kasus korupsi, Anda jangan ragu dan jangan takut, langsung saja laporkan ke KPK di call center 198. Dan data diri Anda akan kami jaga selama Anda tidak mempublikasikannya sendiri. Saya Salsabila Snaifa pamit undur diri, salam anti korupsi. Berani, jujur, hebat. Sampai jumpa.